Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, para pencinta NKRI, para pegiat Pancasila, sahabat-sahabat dimanapun berada. Para pendiri negara kita dengan sangat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa yang bersifat orisinil, berkarakter religius. Tidak berstatus negara sekuler atau negara agama, tetapi Pancasila dihadirkan sebagai titik temu dari semua agama-agama, komunitas, lintas, mazhab, dan kelompok. Dasar negara berupa Pancasila menjadi titik temu dan payung untuk semua yang ada di Indonesia. Itu sudah kesepakatan mayoritas umat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, maka negara Indonesia bukanlah negara togut, tapi negara Daulatul Muslimin, negara yang di dalamnya teraplikasikan nilai-nilai keislaman, keagamaan, dan dipadukan dengan nilai-nilai kenegaraan. Aksi-aksi radikalisme, terorisme yang merupakan bentuk ketidakmengertian dan ketidakpahaman seseorang tentang cara membawa ajaran agama dan warisan para nabi-nabi menjadi bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang gagal di dalam beragama dan bernegara. Sebab itu kita ketahui secara bersama kesalahan yang berulang yang dilakukan oleh kaum radikalis teroris adalah menerjemahkan dan mentafsirkan teks-teks keislaman dan keagamaan bukan pada tempatnya dan menggunakannya pada hal-hal yang salah. Dalam konteks bernegara di negara Indonesia ini tidak diperlukan jihad dalam makna perang, melainkan jihad dengan upaya mengerahkan segala tenaga, pikiran, hati untuk mencari solusi terhadap problem-problem yang ada di Indonesia. Indonesia tidak semata-mata milik warga Muslim semata. Sebab itu di dalam sejarah keindonesiaan Muslim datang lebih belakang dibandingkan negara-negara agama-agama yang lain. Tapi Indonesia menjadi milik semua warga agama rakyat Indonesia, baik yang berketuhanan dan berkebudayaan. Oleh sebab itu memaksakan ajaran Islam tanpa mengadaptasikan sebuah teks dan mengkontekstualisasikan sama artinya memaksakan ikan yang hidup lama di air kemudian kita paksakan hidup di darat tanpa air sedikit pun. Konsepsi kebangsaan kita juga harusnya kita kembali kepada kesepakatan bersama, yaitu bangsa yang beradab, yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Sebab itu sebenarnya yang menjadi salah bukan dari dasar negara Pancasila, tetapi orang-orang yang belum mengaplikasikan secara totalitas, komprehensif, karena sifat dari Pancasila itu sifatnya yang universal. Dia bisa menjadi payung untuk siapapun dan objek apapun. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang warganya tidak semaunya menerapkan ajarannya tanpa mempertimbangkan pihak lain, seperti konsep atau sistem khilafah Islamiyah atau khilafah tahririyah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Konsep ini tidak mengenal pihak lain, dia hanya mau menganggap bahwa kelompok dan golongannya yang paling benar. Oleh sebab itu di dalam sejarah keindonesiaan sejak tahun 1980-an ketika ide-ide khilafah Islamiyah mulai ada di Indonesia, kita tidak mengenal adanya kompromi dalam konteks agama dan negara. Mereka hanya selalu menyalahkan pemerintah, mereka hanya selalu menyalahkan NU, menyalahkan Muhammadiyah dan lain sebagainya, sedangkan solusi yang mereka berikan hanyalah khilafah. Khilafah yang mereka bawa pun bukan khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi khilafah ala nabhaniyah atau khilafah yang dikonsepkan dan dikonstruksikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, diteruskan oleh Abdul Qadim Zolum, kemudian yang sekarang dipegang dan disetir oleh Abu Rostah yang ada di London. Oleh sebab itu saya Ma'mun Rosyid mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk tetap konsisten memegang Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa kita. Jangan tergoyah sedikit pun oleh konsep-konsep yang dibawa oleh kelompok transnasional yang belum tentu
selaras dan sevisi dengan ajaran-ajaran Islam dan sevisi dengan ajaran-ajaran keindonesiaan. Dari saya sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.